إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, para sahabat ridwanullahi alaihim, manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani kekasihnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat buat apa yang mereka prioritaskan, yaitu selamat di dunia, masuk surga, dan selamat dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ahli hadis dari para sahabat, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua hal ini. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Sebagaimana apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Kita pun hidup demikian. Kita tidak mungkin selama-lamanya ada di dunia yang fana ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kita ini ada dalam perjalanan, tidak akan lama. Antara 60 dan 70 tahun umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ajalnya telah tiba. Bahkan banyak yang sebelum dari itu mereka meregang nyawa ataupun meninggal dunia, kematian menjemput mereka. Maka kita harus memiliki prioritas hidup sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim senantiasa ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka prioritaskan hidupnya untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Maka pertanyaan yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab ketika ditanyakan kepada beliau hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan akhlakul karimah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasulnya dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menjalankannya ada dalil berupa cahaya dari Allah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika melakukannya harus ikhlas mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Begitu juga yang namanya ketakwaan, maka meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan ketika meninggalkan dalam rangka takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menentukan ini perkara yang munkar,
Ini perkara yang tidak mungkar, bukan dengan perasaan, akan tetapi dengan dalil berupa cahaya dari Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang memasukkan manusia, yang sangat banyak sekali masukkan manusia ke dalam surga adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah semua yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji dengannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di perangai yang sangat luar biasa, akhlak yang luar biasa. Sehingga akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan sesudahnya, maka beliau pun diperintahkan oleh Allah supaya menyempurnakan akhlak yang mulia yang ada, yang beliau dapati di kalangan orang-orang Arab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang berakhlakul karimah. Aqrabukum ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang-orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak, siapa mereka? Apakah mereka orang-orang dari ras tertentu? Tidak. Apakah mereka harus memiliki sesuatu? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang yang akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, mereka yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, melatih dirinya dengan akhlak yang mulia. Dia paksakan. Yang dari biasanya tidak bisa senyum, ia senyum. Dari biasanya tidak bisa menyapa, ia sapa. Ia jalankan perintah-perintah Allah, jalankan perintah-perintah Rasul, dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia paksakan dirinya. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya akhlaknya dimudahkan untuk menjadi akhlak yang baik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebalikan dari yang pertama. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fam wal farj, yaitu al-fam wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Sehingga apabila dua hal ini dibiarkan melakukan kezaliman, dia tidak dijaga di atas keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini akan menjadi kebinasaan buat seseorang. Yang berkaitan dengan kehormatan, dengan kemaluan, Allah subhanahu wa ta'ala melarang bukan hanya untuk melakukannya. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati. Semua sarana yang menjerumuskan seseorang ke dalam perzinahan oleh agama yang mulia ini dilarang. Dari berkhalwat berdua-dua dengan perempuan dan lawan jenis yang bukan mahram, dari berjabat tangan, dari seorang perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram, semuanya dilarang. Yang lelaki, yang perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan matanya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, lawan jenis yang tidak halal baginya. Karena dengannya kehormatannya akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi apabila seorang dia membiarkan kemaluannya terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan di akhirat, di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina memasukkan kemaluannya terhadap kemaluan yang haram, dia dalam keadaan beriman. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika seorang melepas bajunya untuk memasukkan kemaluannya dalam farji yang haram,
maka keimanannya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat besar sekali. Yang kedua, yang berkaitan dengan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka, al-lisan, mulut. Mulut ini bisa menjadi sarana kebaikan, bisa juga menjadi sarana seseorang untuk masuk ke dalam api neraka. Apabila diisi dengan berzikir kepada Allah, tilawatul Quran, untuk membaca apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dengannya keimanan dia bertambah, maka kebaikan demi kebaikan ia raih. Sebaliknya, ketika mulut ia biarkan untuk melakukan perbuatan dosa, dari dusta, dari fitnah, dari dia namimah, dari dia riba, maka ia mendapatkan dosa-dosa yang sangat banyak. Dengan lisan inilah, dengan mulut inilah, seseorang bisa keluar dari agama yang mulia ini, dengan mengatakan perkataan-perkataan yang kufur, dengan dia mengolok-olok syariat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dengan mulut inilah seseorang bisa dengannya akidahnya terancam. Ketika ada kekufuran yang sangat nyata, ketika ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya bumi ini hampir hancur, langit hampir pecah, gunung-gunung hampir hilang, ketika mendengar perkataan wa qalu ittakhadar rahman walada, mereka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil seorang anak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini adalah perkataan yang dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ikhlas, tidak diperanakan, tidak itu semua tidak, itu adalah sifat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala Ahad, Esa. Maka ketika seorang memberikan ucapan selamat terhadap mereka-mereka yang merayakan kekufuran ini, ucapan selamat artinya keyakinan yang engkau yakini adalah dalam keselamatan. Tidak ada peninjauan sekali membenarkan apa yang ia yakini. Dan ini pun adalah perkataan yang harus dijaga. Jangan sampai kita merasa tidak enak, jangan sampai kita merasa sungkan. Akidah kita, keimanan kita gadaikan dan kita hilangkan. Sedangkan keimanan adalah modal kita untuk bertemu dengan Allah, dan kita pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.